fokus kepada belajar mau ujian, maka rata-rata memang kelas 2 Pak Adeng ini. Nah, saya ingin ini kembali ke sini sedikit saja. Saya kedudukan koperasi dalam perekonomian nasional dan daerah. Nah, saya ingin tahu ini kan semua belajar ekonomi ya, belajar ekonomi, belajar. Kalau koperasi enggak ya, koperasi itu ekskul. Oh, koperasi ada diajari. Oh, bagus sekali, karena banyak koperasi yang tidak diajarkan Pak, jadi hanya berupa ekskul. Ya, ini bagus sekali. Jadi besok kalau begitu ibu-ibu guru pembina kita akan kumpulkan kita diskusi sendiri mengenai masa depan perkoperasian di kalangan generasi muda. Oleh karena itu, kalau tahun lalu kita hanya minta para siswa untuk membawakan makalah untuk kita melihat kedalaman pengetahuan mengenai perkoperasian, aktivitas mengenai perkoperasian di sekolah itu. Maka kali ini tahun ini kita juga akan melihat potensi dari para guru pembina koperasi di sekolah masing-masing. Oleh karena itu kami minta juga Bapak Ibu juga membawa makalah. Saya nggak tahu kan itu ya, semua bawa makalah ya, jadi kita diskusi saja gitu, karena tahun lalu kita gagal untuk mendiskusikan dengan guru pembina. Pertama, guru pembinanya memang tidak kita minta bawa makalah. Yang kedua, guru pembinanya ini anak harus nempel terus sama anak-anak ya, harus nempel terus, jadi susah kita misahnya. Jadi tidak ada kesempatan, padahal kami pun mendiskusikan bagaimana kurikulum koperasi ini bisa diterapkan di seluruh sekolah menengah umum gitu ya, baik SMA maupun SMK. Oleh karena itu tahun ini agak ada perbedaan dengan tahun yang lalu, dan besok sore terpaksa kita ada pisah sejenak ya, anak dengan Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru juga kita kasih tugas Pak. Nah, anak-anak juga kita kasih tugas. Nah, berarti kan jago-jago tuh ya soal ekonomi. Nah, saya ingin tanya ini, kalau perekonomian mandek nih, apa yang akan terjadi? Ayo, ada yang bisa jawab? Ya, maka ini betapa pentingnya, maka sampai kita jadi nih skip aja, skip, gak usah ini, skip lagi satu. Bentar, yang tiga aja pilih, yang tiga. Nah ini aja. Nah, apa yang terjadi kalau perekonomian nasional daerah mandek? Dari sebut ya, dari sekolah mana, namanya siapa, supaya semua bisa dengar. Karena ini memang belum perkenalan, karena nanti kita balik dulu nih acaranya. Karena, ayo silakan, Dek. Nama saya Setiani Maulidiandri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Setiani Maulidiandri, perwakilan dari SMK Negeri 1 Banda Aceh. Oh, Banda Aceh. Atau Provinsi Aceh. Ya. Menurut saya kalau perekonomian negara mandek yang bakal terjadi atau pengaruh daripada perekonomian yang mandek akan tingginya kemiskinan yang akan menimbulkan tingginya juga tingkat kejahatan yang ada pada sebuah negara. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Nah, ini jadi ini kan contoh anak muda yang berani. Karena belum tentu berbicara di depan rame-rame gitu berani, bagus ya, harus kita semangati ya. Terima kasih. Yang jelas kalau perekonomian mandek, rakyatnya kita semua jadi sengsara ya toh. Mau beli beras nggak ada beras, mau naik angkotnya nggak ada ya toh, angkotnya mau ngisi bensin SPBU-nya tutup ya. Jadi banyak sekali gitu. Jadi ini karena narasumber satu udah hadir, saya singkat. Jadi ada
tiga pelaku usaha, karena tadi udah ditayang ya, tiga pelaku usaha dalam perekonomian nasional dan daerah. Nah, yang pertama adalah apa tadi? Disebut apa tadi? Udah ketayang. Perusahaan negara ya, itu BUMN, BUMD, itu satu pilar ya, satu pilar. Ada nggak yang tahu contoh BUMN coba? Mbaknya sebut namanya supaya temennya tahu. Oh, Padang. Ya. Contoh dari BUMN adalah PT Taspen. Kebetulan kemarin saya magang di PT Taspen. Jadi di PT Taspen tersebut adalah salah satu contoh BUMN yang terdapat di Indonesia dengan peringkat 10 besar terbesar di Indonesia. Paham. Pinter, Padang. Saya baru dari Padang. Saya dari Aceh juga. Tahun lalu yang pemenang audisi Kopsis Aceh ya. Malah kita kasih hadiah cukup lumayan untuk mengembangkan Kopsisnya. Terima kasih ya Mbak ya, cantik. Iya, cantik, ganteng semuanya. Nah, kalau BUMD sekarang supaya kita move. Ada yang tahu? Ada? Ada, udah. Ya Mas, belakang. Ya, sebut nama dulu. Ini biar saling kenal aja, biar sini nolak ke sini, sini nolak ke sini. Biar nggak terlalu serius ya. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Ilham Rufauji, saya perwakilan dari Provinsi Jawa Barat, dari Cianjur. Salah satu badan usaha milik daerah yaitu PDAM. Iya, pinter. Tepuk tangan. Nah, kemudian pilar yang berikutnya, yang kedua apa? Tadi disebut perusahaan swasta ya, PT itu ya, itu perusahaan swasta. Kemudian yang ketiga, nah ini yang paling yang kita bicarakan ini adalah koperasi. Nah, dari ketiga pilar tadi itu punya fungsi yang berbeda-beda dalam menumbuhkan perekonomian, baik di nasional maupun daerah. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, nanti ini koperasi ya, supaya ada gambaran dulu. Yang pertama tadi, kalau BUMN, BUMD itu fungsinya adalah untuk stabilisasi. Stabilisasi apa? Stabilisasi ngatur harga kebutuhan bahan-bahan pokok, misalnya ngatur mengenai pasokan bahan baku misalnya. Nah, sekarang saya tanya nih, ini kayaknya pinter-pinter kan, yang sekarang lagi rame apa? Masalah apa? Sehingga pemerintah harus turun tangan. Yang sekarang tapi cair gurunya yang jawab Pak. Siswanya yang jawab. Jadi sekarang yang lagi rame adalah harga daging sapi yang melonjak tinggi. Maka kemarin ILC kan membicarakan ya, Indonesia Lawyers Club ya, diskusi heboh mengenai feedlot, mengenai harga daging sapi dan sebagainya. Katanya dagingnya mahal, nggak ada sapi. Ternyata setelah digerebek, setelah disidak, kandang-kandang penuh sapi ya. Maka kalau itu yang jadi, maka harus turun tangan tadi. Maka kan nggak selesai itu diskusinya kemarin, belum ada ujungnya itu ya, masih diskusi ya, belum ada ujungnya diskusi kemarin itu. Koran juga begitu. Ada lagi kan sebelumnya itu apa? Susu. Sebelumnya apa? Bawang merah. Sebetulnya apa? Beras ya, sampai ya cabai, banyak sekali. Nah, di situ apa? Pemerintah masuk. Beras susah dicari atau harganya tinggi. Apa yang dilakukan pemerintah? Apa yang dilakukan pemerintah? Operasi pasar. Ya, ini yang pintar gurunya ini. Kalau gurunya mesti lulus dong. Gurunya yang ngajari. Jadi itu intinya begitu ya. Jadi untuk menstabilkan harga-harga, menstabilkan bahan-bahan pokok terutama itu ya. Jadi kalau susah didapat, operasi pasar.
Nah ini kan kemarin sapi juga, apakah importnya harus digrojok atau dikunci ya? Jadi kemarin itu belum ada jawabnya ya, masih diskusi terus, nggak ada, masing-masing masih punya argumentasi. Nah itu jadi fungsinya stabilisasi. Nah sekarang kita ke yang kedua tadi, pilar kedua yang swasta tadi, PT-PT tadi itu apa? Kalau swasta fungsinya apa? Nah kalau swasta ya dalam perekonomian nasional maupun daerah itu fungsinya untuk menumbuhkan perekonomian di tingkat nasional maupun daerah, untuk menumbuhkan ya, untuk menciptakan pekerjaan. Kalau perekonomian tidak tumbuh, maka apa yang terjadi? Nah, tidak ada penyerapan lapangan kerja, tidak ada kesempatan berusaha, kan begitu. Kalau ekonomi tidak tumbuh, bingung orang mau ngapain, mau jualan nasi, udah banyak jualan nasi nggak bisa, mau bikin apa, mau kelola angkot udah banyak yang nggak jalan, bisa jadi susah kalau tidak tumbuh ya berkembang. Jadi fungsinya adalah untuk menumbuhkan ya, sehingga terciptalah kesempatan kerja bagi para pencari kerja, terciptalah lapangan untuk menciptakan lapangan usaha. Nah mungkin tidak disadari bahwa setiap tahun itu pencari kerja, ngeri nggak lihatnya, coba ngeri nggak itu lihatnya, setiap tahun bertambah lulusan, bukan hanya yang sarjana aja susah cari pekerjaan ya, yang sarjana aja susah gitu ya, nambah terus. Sarjana meluluskan perguruan tinggi setiap tahun mesti ada yang diwisuda. Nah sekarang kita lihat lapangan pekerjaannya ya, kemudian belum yang SMA, SMU, SMK, belum yang dari program-program vokasi, belum yang itu ya, yang di bawah sarjana, yang diploma itu. Nah mau kemana kalau perekonomian tidak tumbuh? Mau ngelamar kerjaan kemana? Mau wirausaha juga susah, wirausaha juga ada modalnya kayak gitu. Jadi makanya begini, untuk mengatasi itu juga sekarang pemerintah kan mendorong untuk, pemerintah juga berperan lagi di situ untuk mendorong menumbuhkan wirausahawan pemula tadi. Dorong, kita kasih dana, stimulan, kasih pelatihan untuk belajar berusaha ya, dikasih pelatihan, dikasih modal, kasih pendampingan. Nah itu yang dilakukan agar mereka bisa juga menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri. Nah setelah dirinya sendiri, dia bisa menciptakan lapangan kerja bagi siapa? Keluarganya. Setelah keluarganya, bagi masyarakat luas. Jadi semua punya fungsi dan peran yang berbeda-beda. Nah sekarang kita pindah ke koperasi. Nah koperasi fungsinya apa? Koperasi fungsinya untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat, dan itu ya. Tapi yang pertama adalah anggotanya, memeratakan kesejahteraan bagi anggota melalui ini, mengaktifkan aktivasi usaha-usaha produktif di koperasinya ya kan. Dengan itu maka pertama anggotanya sejahtera, anggotanya berkembang, yang sejahtera lebih banyak lagi, banyak anggota masuk lebih sejahtera lagi. Jadi punya fungsi yang dan peran yang berbeda-beda. Nah sekarang sejahterakah dengan banyaknya koperasi misalnya? Ada yang bisa jawab, sejahterakah dengan banyaknya koperasi? Belum ya, sampai sekarang secara nasional belum. Kenapa? Saya kasih dulu gambarannya. Koperasi kita banyak sekali, ada 209.000 lebih. Nah paling banyak seluruh dunia ya. Kalau kita lihat ya, Jerman koperasinya berapa sih? Mungkin cuma 30, tapi hebat semua. Jepang begitu, Inggris begitu, Swedia begitu. Sekarang kita tanya, di Indonesia berapa koperasinya? 209.488. Wow ya,
semua wow dengan angka tadi, wow dengan angkanya tadi, wownya dengan angka tadi. Nah kita lihat lagi, apakah ini aktif semua kan gitu. Tadi apa aktif semua? Ternyata tidak. Ternyata yang aktif itu cuma 70%. Ya, data lagi ya. Nah, berarti ada yang tidak aktif. Yang tidak aktif berapa? 62.000. Nah, ini itu ya. 62.000 yang tidak aktif mau diapain nih? Nah, 62.000 koperasi yang tidak aktif ya. Nah, ke depan kita tidak ingin ini ada koperasi banyak tapi hidupkan mati tak mau ya. Kemudian tidak ada aktivitas. Yang mati-mati itu karena tidak punya aktivitas usaha. Oleh karena itu pendekatan kita dalam pertemuan-pertemuan ini selalu kita dekati dengan usaha dulu. Koperasi punya usaha enggak? Gitu. Usahanya apa? Menguntungkan enggak? Nah, banyak koperasi yang punya usaha A, B, C, D, punya. Saya sebut aja, misalnya usahanya apa? Ada toko, ada simpan pinjam, ada segala macam, perkebunan, ini semua nggak ada yang jalan, ya, tapi nggak ada yang jalan. Nah itu yang banyak terjadi. Maka ke depan ini kita membangun koperasi yang berkualitas. Nanti yang itu yang berkualitas saja. Nah karena yang aktif pun belum tentu berkualitas. Ya dia hidup, sekedar hidup. Kalau sekedar hidup bisa nggak dia mensejahterakan? Itu bisa nggak pertanyaannya? Kalau sekedar hidup, bagaimana? Ya, nah, makanya saya ingin ini saya nggak bisa panjang lebar ya, ini jadi masukan aja ya. Jadi merupakan wawasan bagi adik-adik ini, terutama karena waktu adik-adik di Kopsis ini kan sebetulnya ajang pembelajaran bagaimana untuk belajar untuk menjadi wirausaha dengan mengelola unit-unit usaha yang ada di koperasi, belajar organisasi kan, ada rapat anggota ya, kemudian ada pertemuan rutin bulanan mungkin untuk bicara macam-macam ya. Kemudian ini adalah, nah setelah itu kan setelah kelas 2, kelas 3 sudah tidak lagi lah, tapi ilmunya, nah ini kita penting tuh ilmunya ini yang kami inginkan itu untuk mancep gitu ya, mancep itu melekat ya, untuk melekat di kepala masing-masing sehingga nanti kalau sudah lulus mungkin jadi aktif di koperasi mahasiswa, belajar banyak koperasi mahasiswa yang luar biasa bagus. Saya contoh aja 2, yang pertama adalah koperasinya alumni sekolahnya Pak Aden ya, Undip, bagus sekali koperasi mahasiswanya di Undip itu ya. Fotokopi lancar, simpan pinjam lancar, omsetnya sudah tinggi. Saya nggak tahu tokonya laris manis itu ya. UGM juga begitu. Nah itu siapa yang ngelola? Adalah anak-anak mahasiswa. Nah biasanya adik-adik para siswa itu yang sudah dimulai, ini kan baru mulai belajar, itu kan sudah di darahnya itu kan sudah mengalir darah koperasi ini. Nah masing-masing biasanya itu ada koperasi mahasiswanya. Nah itu kan bergilir tuh jadi pengurusnya itu ya, pengurusnya bergilir, pengelolanya juga begitu. Nah itu biasanya yang sudah punya darah koperasi ini itu biasanya yang otomatis tergerak gitu ya. Tergerak pertama adalah aktif dulu melakukan transaksi kan gitu, lama-lama jadi anggota kan, nggak semua jadi anggota, nggak semua mahasiswanya jadi anggota juga toh itu. Jadi saya hanya ingin pesan nanti secara untuk pemahaman perkoperasian dibahas secara tuntas oleh Pak Asep sebelah kiri saya yang mau bicara ini. Tapi kami harapkan adalah ini targetnya adalah bagaimana menumbuhkan koperasi di kalangan generasi muda. Kemudian bagaimana generasi muda khususnya dari lingkungan siswa ini sadar akan pentingnya berkoperasi ya. Itu jadi banyak sekali tujuan kita ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini.
waktunya karena kita sampai jam 6, nanti Pak Moderator yang ngatur. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan pada saat break, pada saat makan, pada saat besok mungkin ada outbound, dan begitu ada kesempatan tanyakan, karena dengan hanya 2 jam kurang dibagi banyak pembicara, ya, belum kita guyon-guyonnya, itu tidak akan mungkin, ya, apa yang ada di pikiran kami bisa sampai ke khususnya kepada adik-adik sekalian. Itu saya kira demikian Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Masih semangat kan? Semangat. Tepuk tangan dong untuk teman-teman sekalian. Baik, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nini. Sekali lagi kita kasih aplaus untuk Bu Nini, ya. Kita punya waktu untuk nanti sampai sholat maghrib mungkin di jam 10 masih bisa, ya. Mungkin yang dari daerah di Jakarta dan sekitarnya kita masih di azan di sini jam 6. Kita masih punya satu pembicara lagi. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan Bapak Rizna Saiful Rahman MM. Beliau S1 di FE UNS, kemudian S2 di Universitas Kediri. Kami persilahkan kepada Bapak, mungkin waktu yang tersedia sekitar 10-15 menit, Pak, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu moderator dan rekan-rekan yang berbahagia, tadi sudah menyampaikan, Pak Adeng menyampaikan, Bu Nini menyampaikan berliannya, Pak Adeng menyampaikan mutiaranya. Saya tinggal perunggu saja yang saya jual, gitu. Ada satu hal barangkali kami tanyakan dari teman-teman sebelum, kalau menurut adik-adik, bukan bapak-bapak, ya, kira-kira apa sih koperasi menurut pemahaman penglihatan, bukan definisi? Apakah yang di pasar pakai tas, apakah yang gedungnya di dalam, atau memang yang bagus gedungnya? Kira-kira apa menurut pemahaman? Salah satu ada nggak? Apa sih koperasi? Iya Bu, Mbak, ya silakan. Iya. Iya. Oke. Bagus, tepuk tangan. Ada yang pernah lihat kantor koperasi? Pernah lihat kantor koperasi, Adik? Pernah? Di mana? Besar, kecil, atau di gang kecil? Kecil. Oke. Tuh. Yang kedua, kira-kira kalau bekerja koperasi terpaksa apa panggilan hati? Benar tak? Jawab dengan hati nurani, bukan definisi. Kira-kira terpaksa atau memang keinginan? Alah, terpaksa saja. Yang ketiga, satu lagi, kira-kira di koperasi berapa sih gajinya maksimal kira-kira? Pantasnya berapa? Pantasnya berapa? Apa 1.500.000 atau 1,5 juta? 1 juta. Oke. Hasil pengamatan saya, bukan survei, karena bila saya juga dari perguruan tinggi dan mahasiswa, apa sih koperasi? Jawabannya, itu loh yang di gang kecil, itu loh yang di pasar bawa tas, apa namanya, Bang Didil, ya. Nah, terus kalau kamu gaji koperasi berapa ya? Ya paling 1 juta. Yang ketiga, kamu gimana koperasi? Ya terpaksa, itu jawabannya ada. Nah sekalian, apa sih koperasi? Ya, berdasarkan yang saya lihat, koperasi itu konsepnya apa? Ingin kaya jamaah, ingin saya bersama. Itu beda dan yang lain. Sehingga kalau kita lihat, ada nggak koperasi yang gaji 25 juta? Bapak lihat yang di Jalan Pajajaran itu ada koperasi selama 5 tahun berkembang, sekarang sudah hampir 1 triliun lebih. Itu manajernya gajinya 25 juta minimal.
sampai 40 juta. Tanyakan langsung ke saya. Kenapa demikian? Dengan profesional. Nah, kami di daerah Jawa Timur sekarang masa saya tuh tanya, yuk ingin kaya atau ingin standar? Kaya, buat koperasi. Ada 7 koperasi sekarang, dalam 5 tahun manajer sudah pakai Avanza sekarang. Ternyata di koperasi mengasihkan, berkembang, tapi juga tidak lupa ada jiwa sosial. Itu koperasi. Nah, sesuai dengan definisinya, apa asbabun nuzul koperasi? Pertama, di Inggris Rodel 175 itu adalah adanya apa? Revolusi industri, ya toh? Dengan itu apa? Dampaknya apa? Membuat barang berkualitas. Itu koperasi Gresik yang ada di Gresik. Aslinya baru 1,7 triliun. Untuk bisa mencapai 1 juta harus di atas 5 triliun. Belum ada. Gitu loh. Nah, betul kata Bu tadi itu seperti itu. Buni itu Bu, usianya ber-30 tahun. Orang malah. Buni itu. Orang enggak nih. Tahunnya saat pertama Buni berapa nih? Ternyata dia 30 tahun hanya lebih 20. Orang enggak ngira dia sudah hampir 50. Ternyata baru apa bunganya? Kembali ke laptop. Oke. Ya, tadi itu. Jadi kalau seperti itu pertama kali koperasi di Indonesia berkembang. Siapa pertama kali Indonesia, Bapak? Iya, wah pintar-pintar ini. Iya, itu Patih di Purwokerto. Kenapa begitu? Tatkala dia jalan, aku jalan toh, kemandirian, pendidikan koperasi di Jawa Timur, di Tangerang yang berkembang Kopwan, tidak Koplak. Tahu Bu Kopwan Bu? Bapak, adik? Kopwan sekarang koperasi laki-laki. Pak, diktator pinter. Satu bisa satu Kopwan, tidak Koplak. Tahu Koplak Ibu? Koperasi laki-laki tidak, tapi Kopwan yang ada. Kenapa Kopwan? Hasil pengamatan, nampaknya perempuan lebih hati-hati, gemis titik hati-hati. Kalau Pak Adeng dapat uang masuk saku langsung mampir di warung. Perempuan masuk sini gak kemana-mana. Itu bedanya. Sehingga sekarang mengurangi rentenir yang dulu yang terus sekarang berkurang gara-gara Kopran. Oleh sebab itu sekalian, nilai koperasi jangan lupa. Kalau ingin berkembang harus minimal ada menurut sendiri swadaya. Artinya apa? Ada kontribusi dari anggota. Anggota yang nyimpan, yang pinjam itu koperasi. Jangan pinjam saja. Ada loh koperasi anggota nggak pernah pinjam, nyimpan saja. Anggotanya 25, calonnya 25.000. Itu namanya koperasi siluman. Bunganya berapa? 1% tapi 1 hari. Sini nggak ada, cuma di alam sana aja. Ini mas. Yang kedua, bahwa tanggung jawab apa artinya? Anggota harus aktif. Untuk aktif paham koperasi, untuk koperasi ada pendidikan. Pendidikan koperasi luar biasa. Seorang dinas koperasi kalau jiwa kebersamaan, dinas di daerah datang ke 3 kementerian. Ini saya mohon maaf, kementerian X mau ketemu dengan eselon 2, 1 jam tunggu, yang eselon 4 selesai suruh pulang. Begitu ke koperasi masuk, suruh masuk ke ruangan oleh Buni, suruh dia kasih minum sebagainya, pulang selesai. Ternyata di koperasi luar biasa, bersahaya betul orangnya gitu. Tepuk tangan untuk Buni. Ini kisah nyata, bukan buat gua. Maghrib Bu. Ya sudah, karena maghrib yang jelas maka udah terima Bu ya, mohon maaf tadi karena pesawat tadi delay Pak. Saya berangkat sudah setengah 6 dari rumah. Di delay dari bandara ke sini hampir 5 jam macet lagi. Mohon mudah-mudahan sebelum ini nama saya tadi sudah saya kurangkan panggilannya Kang Asep. Sampai SMA Sukabumi, tapi dibesarkan di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dulu mendaftar dinas debat melalui dari Lampung dulu itu saya. Sekian, mohon maaf jika kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Maskop 2015 di Cianjur. Cianjur. Good luck ya buat semua yang lomba besok. Dadah. Ya. Nah itu kebanyakan orang Indonesia tuh, kalau habis mundur pasti maju gitu. Itu dulu, sekarang beda brother. Siap, kiri, kanan, kanan. Ayo. Hei, jadi generasi muda harus berani mengakui. Ke siapa? Lempar. Ke siapa? Ya, kamu gantikan tempatnya, cie. Ya, kamu gantikan tempatnya. Aku mau. Iya, udah dikasih. Udah tadi bos berkata belum. Duduk situ. Keren. Bos berkata berdiri. Ayo. Lakukan. Saya salah. Katanya bawa apa? Di sini juga boleh kalau begitu. Berkata-kata tutup mulut. Jangan nangis gitu. Kamu dari mana? Beliau ibu itu? Oh, lengkap. Oke. Lu dapat KKKK SSSSS Pasukan The Jack is the best. Oh, hey, udah selesai tuh. Naik ke puncak bintang, tinggi prestasi. Naik ke puncak bintang, tinggi ambisi. Kiri kanan kulihat saja banyak imajinasi. Kiri kanan kulihat saja banyak inovasinya. Puncak bintang Indonesia. Baik, kasih aplaus. Kasih aplaus. Sebentar. Kasih aplaus, ini keren. Kenapa? Wajahnya bingung semua. Kami adalah Gempita. Gemaskop angkatan ketiga. Kami adalah Gempita. Aku dan kau sama satu bangsa. Kami adalah Gempita. Nomor satu tujuanku. Siap. 1, 2, 3. Minggirlah. Pasukan Gempita mau lewat. Jangan coba halangi, jangan coba hindari. Kalau tidak mau patah kaki. Yuk, Gempita 2015 bersatu dan optimis. Gemaskop 2015 cerdas dan bermanfaat. Ya, oke. Semua bersama dulu.
satukan suara. B. Bala-bala. G. Gehu. Sekali lagi. B. Bala-bala. G. Gehu. Puma, we will always for you. You What's up, bro? Terakhir keren bahasa Inggrisnya Gehu. Harus bangga karena Gehu makanan Indonesia. Ya, gara-gara dia makan Indonesia bukan. Siapa kita? Macan, 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 macan. Huha, 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 huha. Yes. Wake up, everybody wake up, everybody up. Macan, we will give something word. Everybody, see what? Everybody, see what? Everybody, you are cha-cha-cha. See what? Everybody, see what? Everybody, ups and down. Ups and down. Ups and down. Ups and down. Ya, nanti ngomong ke kepala sekolahnya kalau pengen ketupan. Tapi di antara sekian macan, saya baru tahu kalau ada macan bingung. Dia garuk-garuk, bingung, iya garuk-garuk lagi. Pak, bingung Pak. Oke, baik. Macan, di mana emang macan punya gitu? Enggak, macan mah kepanjangan. Oh gitu. Oke, baris. Tua banget. Ya, mulai. Doa gapat. Kami di sini bukan untuk bertanding. Kami di sini untuk bersaudara. Kami di sini bukan untuk bertanding. Kami di sini untuk bersaudara. Maju, maju, majulah Kopsisku. Cita-cita bangsa. Kopsis. Kopsis. Rumahku. Usaha. Jiwaku. Yes, yes, yes. Cerdas dan bermanfaat. Iya, yang pintar dia doang ada yang pegang catatan. Yang lain enggak. Coba geser dulu, saya mau panggil. Nama kelompoknya apa tadi? Taruh. Bentar, bisa napas. Teman nggak boleh lepas. Ketua semua. Tugas kalian 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana kalian bisa menjadi leader? Ini 5 kan? 6, 7. Ini 5. Kok 5? Iya makanya. 6 ini. Aceh. Itu jangan ada yang buka. Itu jangan ada yang buka, tutup. Ih, curang. Kelompok kamu tuh. Enggak. Iya, nanti dicek lagi tuh tutupannya. Oke, dengerin. Ini lu cek kalau yang kecil kayak ininya. Iya, ada yang masih kecil. Ini yang cowok terutama. Time to realize it's right before my eyes, and I can take it if it's what I want to do. I am leaving, and this is starting to feel like it's right before my eyes, and I can taste it. It's my sweet beginning, and I can tell just what you want. You don't want to be alone. You don't want to be alone. And I can't say it's what
Udah nyak di sini aja, nyak bikinin kopi no, nyak hitung 1, 2, 3, 500, 600 no, bikin 600. Nah, bikin 600. Kita mau pacaran dulu ya. Dadanya. Love itu mak. Ayo Neng kita pacaran lagi. Sini aja bang. Sini aja deh. Ayo udah. Ih bang, ramai banget ini jadi malu. Biasa pacaran gelap-gelapan dilihat sini ya Neng ya. Ih, direkam lagi. Malu kan bang ya. Neng tau gak Neng, bedanya Neng sama burung Garuda Neng? Apa sih bang? Kan kalau burung Garuda di dadaku, kalau Neng adanya di hati abang. Ih abang, ih ngeplay gak sih? Malu kan ya? Udah Neng, jangan lebay. Oh iya. Jadi malu nih abang. Abang? Apa? Papanya pencuri ya? Emang kenapa Neng? Soalnya abang telah mencuri hati aku. Ya elah, basi Anda. Ih abang, kan udah digombalin seneng kek. Yaudah deh Neng, biar tambah rame kita nyanyi aja Neng. Iya kayaknya kita, jangan. Oh iya, kita di mana? Neng, ngomong-ngomong, abis makan apa jadi kayak ulet bulu gini? Ih abang, kan aku makan nasi. Ih nggak mau apa diliatin. Tuh ada yang dari Bali. Tepuk tangan dong. Ada yang dari mana tuh bang? Ada yang dari Papua Neng. Ih jauh banget. Buset ya, jauh banget ya. Jauh banget kayak aku sama abang. Naik apaan kesini? Bang, musiknya jadi. Neng joget aja, joget. Neng joget Neng. Ada minat Neng. Malu abang. Neng kan bisa joget di depan abang Neng. Bang di sana aja. Bang di sini aja. Nggak mau ah. Bang di sana aja. Oh gak di sini aja. Ih malu kan. Orang lelaki memang mau. Kecil amat ya si Neng. Kalau ketahuan Babe gimana Neng? Enggak, nggak apa-apa. Babe nggak ada. Babe katanya lagi dinas ya Neng ya? Iya, Babe kan lagi pergi tuh keluar kota. Terus berarti kita bisa pacaran nih di rumah nih. Iya. Mana Nya juga bikin kopi 500. Iya. Kayaknya nggak pernah selesai juga ya. Itu pasti bang. Aduh, malah ya. Iya, biarin aja bang. Nah, kita dua-duaan dulu ya bang ya. Neng bisa aja. Stop. Akhirnya naon-naon. Katanya udah abang bilang. Bahan musik. Jojo digedekeun ku aing sia. Buat apa main-main teh Babe? Kamu teh saya gedein bukan buat pacaran sama laki-laki jelek kayak begitu. Oh, Babe jujur amat, Be. Babe ini kan abang ganteng gini masa dibilang jelek? Ya, naon yang bisa diharapkan dari tampang seperti kia? Lihat dong Mbak, Babe rupanya Be. Rupanya kumaha? Gagal. Naonna leutik. Babe Kecil. Babe nggak lihat muka ayo udah mirip Lee Min Ho, Be. Lee Min Ho. Kopi Ho. Bener, Be. Mas ya. Mana hidung sia? Hidung sia. Lu sih. Hidung sia. Ya. Nggak tahu tuh si Babe. Ih, hari mana? Kalau dipanggil kencang, kupingnya nggak kedengeran. Giliran dipanggil pelan-pelan datang. Ya namanya juga bini, Bang. Lagi ngapain di belakang? Bini mah maunya disayang-sayang. Ini mah manggil udah kayak manggil maling. Ya habis di belakang lagi ngapain atuh? Coba ya, astagfirullah, ini loba tamu. Aduh, udah deh Bang. Kan ini mah udah permasalahan hidup kita puluhan tahun nih ya, masalah bahasa. Yang satu Betawi bener, yang satu Sunda bener. Jadi kagak pernah paham. Gila. Jadi maklumin aja ya. Galeis Apaan tuh? cantik. Ya Allah, 20 tahun ya kawin sama ayah. Kagak pernah dipaling. Kan kepaksa. Mau mana lu? Sini. Kagak boleh sama anak gue. Udah. Jo, sini Jo. Jojo kan dia? Sini namanya sini. Sini. Perut disugat laki-laki jadinya cewek, maka tetap namanya Jojo. Sudah itu. Sudah diumumkan punya anak akan dikasih nama Jojo. Lahir kayak begini. Ya Allah. Di mana-mana yang namanya nugelis ya punya handphone. Babe jangan beliin baru dong, Be. Udah. Bang, tadi tuh dulu lagi ngapain di belakang? Iya, ininya mau ngomong makanya aku dari tadi ngomel mulu.
kalau nggak diomelin dah, kamu di belakang pasti. Coba, gimana kagak puyeng darah tinggi punya laki begini? Coba eta aya debu. Ya Bu, puyeng nggak Bu kalau punya laki begini? Kagak atuh gantengnya Bu ya. Sayang aja ayah kagak ada yang mau lagi, jadi ya udah dah. Nggak apa-apa, masih banyak lihat dari Padang. Aduh, nah makanya ini pasti mau. Sama siapa Ya lu. Oh, kira sama abang. Ada lu di Bali. Awas aja ya. Saya cinta sama lu. Lu namanya lu. Oh, bisa ya. Bercanda dikit. Bikinin kopi. Alhamdulillah. Lagian masuk tiba-tiba lah banyak banget tamu. Ini Abang kemana? Hah? Abang kemana? Itu ada. Kemana? Itu. Tamu banyak begini abang kagak ada rumah kosong. Kalau barang-barang kita dijarah bagaimana? Nih, dia dari seluruh provinsi, kita nebus barangnya susah ya naik pesawat. Punya apa? Iya, kali dano beras. Ya, gampang beras mah. Nih. Kasihan tetangga baru jadi janda. Ya Allah. Harus kita hibur. Ya Allah. Kenapa emang? Hah? Lakinya kenapa? Hah? Lakinya kenapa? Nggak tahu pergi. Makanya abang temenin. Ya udah, kagak usah ribut. Ini buat ini buat kamu udah dikasih. Ini udah, ntar. Di tangannya ada. Udah. Kambing, potong kambing. Udah, nih makanya Nya tadi lama itu kambing mau Nya potong, mau Nya kambing gulingin. Cuman mesti Nya peluk-peluk dulu. Kambing doyan, laki lu kagak pernah lu belai. Lah ntar biar dimakannya enak ya, nikmat bang. Udah. Jadi kambingnya ikhlas. Jo, sini. Udah. Ini gimana caranya ini tamu? Ini lu jangan deket-deket kok sih. Sini, sono. Ya ampun. Sono pinggir kali. Bang, udah. Ini anak biarin aja. Namanya juga masih muda, kagak apa-apa pacaran. Iya, kagak punya mobil, cuma punya sepeda ontel. Ya udah biarin, doain biar cepet kawin. Udah. Jangan pada ribut. Babe, tapi sebelumnya ayah punya pantun buat anak babe nih, Be. Apa itu? Nih, siang-siang makan kelapa hijau. Kelapanya belum matang, rasanya sepet. Ayah hilaf kalau ngeliatan Jojo, badannya padat kayak kue lepet. Balas Jo, balas dulu Jo, balas. Burung gereja di atas genteng. Nah, apa itu? Kok ke gereja? Gentengnya rubuh, ada yang dada. Idi, abang Reja. Abang Reja ganteng aja, tapi saya alasnya nggak ada. Udah. Sekarang lo lanjut nih, sambut nih semua tamu, biarnya sama babe yang nyiapin menu buat semua tamu. Sampurasun. Alhamdulillah, selamat datang di tataran Sunda. Kebetulan kalau bini ayah dari Jakarta, karena memang aneh comot dari kantor koperasi bawa ke sini. Selamat datang semuanya. Juga buat ibu dan bapak, ya. Ya, silakan. Lu hibur deh ya, gue nyiapin makanan. Oke, Be. Yang benar hiburnya tamu. Udah, Be. Tapi nggak boleh dekat-dekat, bukan boleh. Iya, Be. Tapi direstuin ya, Be ya? Kagak. Babe. Yang salah restu kagak? Restu kayaknya, pada diem-diem aja mana suaranya? Mana suaranya nih? Boleh tepuk tangannya dong semuanya. Tambah rame nih. Iya. Dingin-dingin nih abangnya, yang pada butuh kehangatan, Bang. Ya, nih tau aja lagi di puncak. Abang. Udah deh, daripada nih kayak ulet nih ya, Neng ya. Abang juga geli lama-lama, Neng. Abang kok gitu bilangin sama Babe nih. Kita mulai aja nih, Neng. Ya udah, Kita kasih salam dulu kali ya, Neng. Oke, Bang. Kita kasih salam dulu ya. Terimalah salam takzim dari Abang None Jakarta 2014. Assalamualaikum. Ya Allah, abang, suaranya Gagah banget. menggelegar hati Neng. Ya elah, Neng, ayo kita Ini mulai. kan geter-geter kan ya hatinya. Assalamualaikum, salam. Ya elah, nih udah nangka dari mana ya? Ayo, kita mulai. Yaudah, kita mulai aja nih Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang di Malam Apresiasi Gerakan Masyarakat Sadar Koperasi Gemanskop di lingkungan Koperasi Sekolah 2015. Boleh minta tepuk tangan ya? Coba kita absen. Mana suaranya dari Pulau Sumatera? Luar biasa.
Katanya ada 5.000 orang di sini. Coba mana suara Pulau Kalimantan? Coba 10.000 orang. 10.000 orang. Dari Pulau Jawa 20.000 orang bakalan GBK. Dari mana lagi nih? Dari Pulau Sulawesi. Ramai juga. Dan dari timur Indonesia, mana tepuk tangannya? Wow, luar biasa ya. Iya bang. Siapa lagi belum di absen? Udah semua kayaknya ya? Udah ya kayaknya ya. Ada yang belum di absen bang? Siapa? Hati Neng. Ya elah, masih aja nih. Mana Neng? Yang benar sekarang Neng. Ya udah nih, kita lanjut aja nih bang ya. Kita mau ucapkan yang terhormat kepada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada Bapak Dr. Ade Setio Herianto MM yang beliau hari ini tidak bisa hadir pada malam hari ini, tapi beliau telah menitipkan salam kepada kita semua. Selanjutnya yang terhormat Asisten Deputi Urusan Keanggotaan Koperasi Ibu Insinyur Nini Agustini MBA. Yang terhormat kepada Kepala Bidang Pengembangan Anggota Ibu Avanti Dian Purwandari SE. Yang terhormat para Kasubag dan seluruh jajaran dari Kementerian Koperasi dan UKM. Yang terhormat pada para tamu undangan dan guru pendamping dari setiap provinsi di Indonesia, seluruh panitia pelaksana, dan seluruh peserta yang kami cintai pada malam hari ini. Benar banget nih bang, hari ini ini acara nih bang ya, gerakan masyarakat sadar koperasi di lingkungan koperasi siswa. Tadi nih bang, tadi ayah udah lihat nih bang pas mereka audisi. Aduh bang, keren banget ya. Abang dapat souvenir Neng. Ih, Neng juga. Abang dapat souvenir dari Kalimantan Timur. Mana Kalimantan Timur? Nah, terima kasih Kalimantan Timur, bagus banget Neng. Iya tadi banyak banget tuh tadi juri-juri dapat souvenir, terus mereka tuh bang ya jago-jago presentasinya. Jago presentasinya. Pinter-pinter. Ada yang pakai bahasa Inggris juga Neng. Coba bayangin Neng bisa bahasa Inggris. Ih, what happened ayah nanti? Ya elah, bisa gitu doang. Lanjut Neng. Nah, pada malam hari ini nih udah gak kerasa banget, udah selama banget, baru banget nih kan kita kemarin baru ngumpul. Nih malam udah mau bisa aja kan ya. Tapi pokoknya jangan lupa sama kita ya, apalagi MC-nya dua ini nih ya, yang nyentrik ini ya, jangan lupa pokoknya ya. Pokoknya nanti berarti kalau kita main nih keliling Indonesia, kita main ke Sumatera misalnya, kita main ke Maluku, berarti kita punya tumpangan nih kayaknya. Bisa bang. Bisa kan ya? Nanti kalau misalkan mau ke Bali, boleh ya. Nanti kita kayak jemput gitu bang. Ya elah Neng, nyari yang gratisan ya Neng ya. Iya bang. Nah daripada lama-lama nih Neng, ada yang mau sambutan nih Neng. Oh iya benar banget nih bang. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari panitia kepada Pak Hadi Suhadi, kami persilahkan. Mana sambutannya di mana? Di atas kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih atas kepercayaan seluruh rekan-rekan panitia yang telah memberikan kesempatan untuk saya mewakili teman-teman panitia. Terima kasih juga untuk Ibu Nini, Bapak Ade, Pak Asep, Pak Roni, dan juga Ibu Wiwin yang telah mau mempercayakan acara ini kepada kami untuk menjadi panitia. Saya pribadi sangat terharu. Kenapa? Karena kebetulan konsentrasi saya memang di kegiatan pendidikan pelajar. Tiba-tiba dilibatkan dalam acara ini dan saya melihat luar biasa. Aplaus buat Anda semua yang luar biasa. Karena ini di luar ekspektasi saya, di mana hadir dengan penuh semangat yang sangat luar biasa. Sampai malam ini saya merasakan sesuatu juga yang sangat luar biasa. Anda hadir dengan menyiapkan membawa. Itu udah pembukaan dari panitia, ya mas. Pendamping mana yang paling setia mendampingi anak-anaknya ya? Ya, bukan berarti guru yang lain tidak setia, tapi semua guru di sini pendamping sangat setia dan sangat baik hati. Namun ada beberapa yang nanti akan
mendapatkan hadiah nih Bang. Ya bener banget, langsung aja kali kita bacain ya. Iya kayaknya langsung aja kali Bang ya. Kira-kira guru dari provinsi mana nih yang bakalan dapat sertifikat dari kita? Dari mana? Mana semangatnya sih, kayaknya yel dulu deh Bang. Coba yel dulu ya, masih ingat ya yel? Masih. Coba Jo, pimpin dulu. Gemascop 2015. Masih 10 orang. Kurang lagi Jo. Gemascop 2015. Belum pada pakai gaya semua yang belakang masih kayak Gemascop 2015. Cerdas dan bermanfaat. Iya, elah lemes amat ya Jo ya. Iya udah coba nih ya, kenceng pokoknya ya. Gemascop 2015. Luar biasa, boleh minta tepuk tangan untuk kita semua. Nah, sekarang kita akan membacakan hadiah untuk guru nih Jo. Tapi ini bukan merupakan peringkat, tapi kita berikan kepada 3 orang guru terbaik dari yang terbaik tentunya. Iya benar sekali. Yang pertama akan kita berikan hadiah adalah kepada ayo kira-kira siapa? Yang bernama Bapak langsung aja dari provinsi kali ya, biar deg-degan dulu nih, deg-degan. Kira-kira dari mana? Ya ada suara. Ada suaranya. Kita ini nggak percaya sama gurunya. Nanti pokoknya yang suaranya paling kencang pasti kita pilih Jo. Kita yang milih. Pokoknya kita kasih tahu nih, juara pertama ada dari Sulawesi. Kira-kira dari Sulawesi mana? Sulawesi mana? Sulawesi mana kira-kira? Langsung saja, inilah dia juaranya dari Sulawesi Tenggara. Bapak Martinus Raka SPD MSE. Silahkan maju ke depan Pak. Selanjutnya Jo, peringkat kedua nih Bang. Selanjutnya dari Mana nih? Selanjutnya adalah guru pendamping dari Pulau Sumatera. Dari mana nih? Ayo dari Pulau Sumatera. Kira-kira siapa? Kurang kencang suaranya, kira-kira provinsi mana? Sumatera Barat, Bangka Belitung, mana lagi sih? Sumatera mana lagi? Riau, terus mana lagi? Apa? Bengkulu, terus siapa lagi? Jambi, terus siapa lagi? Langsung saja, juaranya adalah dari provinsi Jambi. Ibu Fitri Sufi SPD MPD. Silahkan untuk maju ke depan. Boleh dipanggil. Aduh, polos sekali ya. Saking dekannya sampai ke WC aja. Tuh, teriak ibu dapat hadiah. Apa anakku? Ya, ibu dapat hadiah. Oh iya nak. Lebay banget ya. Lanjut aja nih, kita masih ada satu lagi Jo. Kira-kira siapakah yang dapatkan posisi terakhir guru terbaik Gemascop 2015? Iya. Kira-kira siapa? Dari provinsi mana? Dari provinsi mana? Kalau tadi udah dari Sulawesi, terus dari Sumatera, udah kira-kira dari pulau mana lagi nih yang bakal dapat? Jawa. Kecil banget suaranya, coba yang lebih kencang. Dari pulau mana yang akan dapat hadiah? Nah, lagi-lagi dari pulau Sumatera. Kira-kira Sumatera mana? 1, 2. Kita umumin sekarang juga. 1, 2, 3. Selamat kepada Sumatera Utara. Kepada Ibu Mas Narida Rikoma kami persilahkan.